What's up lau-lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari ini lau-lau semua makin semehoy biar ngalahin Lipo DJ Butterfly. By the way nih, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini Eyuk bakal nyeritain film drama komedi keluarga yang banyak adegan somplaknya. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua klik tombol tangan, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Eyuk terus kangen sama lau. By the way, pas lau masih sekolah, pasti mama lau pernah bawain makanan biar lau kagak jajan sembarangan dan tetap sehat. Nah, di sini Eyuk bakal ngedongengin lau sebuah film yang berjudul Bento Harassment. Di IMDb nih, film garapan Opa Renpei Tsukamoto yang bukan BE dari Canon, Nikon maupun Sony mendapatkan skor yang lumayan aja di angka 6.6. Dibintangi oleh Ryoko Shinohara, Kyoko Yoshin, Rena Matsui yang semuanya adalah mantan-mantan Eyuk. Maskas di Maya lau, Eyuk selpet juga nih. Ya uslah, daripada Eyuk digonggongin Maskas, langsung aja ke TKP. Film berkisah tentang upaya sang ibu yang bernama Kaori Mochimaru yang imutnya mirip kayak kue mochi. Dalam upayanya nih merubah sikap anak bontotnya yang bernama Futuba Mochimaru. By the way, si mamak ini Eyuk sebut aja Kaori dengan si mama, punya dua anak gadis yang pastinya cakep-cakep, yakni Wakaba sang kakak yang juga gawe di toko roti bersama si mama. Dan ada juga Futuba sang adek yang masih sekolah. Wow, bawa matahari dong nih. Setelah kematian sang suami, si mama berusaha menjadi mama yang strong dalam mengarungi kehidupan keluarganya. Keluarga si mama tinggal di sebuah pulau, yakni Pulau Hachijo yang masih bagian dari Tokyo. Di pulau itu masih tetap kejaga adat dan istiadat Jepang, walau akomodasi sangat jauh berbeda dengan Tokyo. Singkat cerita, Futuba punya sikap yang rada cuek dan ngeselin, tapi tetap imut. Dan si mama nih ngerasa Futuba tuh cueknya ujubilan menjalik. Bisa dibilang ini anak bangornya kagak danta. Dan untuk merubah sikap Futuba, si mama pun melakukan aksinya, yakni ngebuat bento atau bekal makanan dengan karakternya ngeselin. Berbekal pancaran sinar rembulan yang bukan bagian dari sinar patromak, si mama dapat ilham, dan ini bukan ilham Maulana. Lalu aksi pertama si mama pun dimulai. Keesokan harinya nih di sekolah, di jam makan siang, Futuba dan gengnya lagi asoy makan siang. Dan tiba-tiba Futuba kaget saat Doi buka tupperware si mama. Doi dapetin karakter makanan yang bikin Doi dongkol. Di sudut lain nih, si mama tampak sangat bersemangat sekali ngebayangin akumnya Futuba. Dan gayanya si mama ini bikin Eyuk rada mimisan dikit. Milep banget dah. Nah, kalau menurut lau gimana? Milep atau kadit? Hari kedua pun dilaluin sama Futuba dengan gondoknya. Nyoi, rupanya nih si mama ngajakin Futuba perang urat saraf. Si mama terus ngirimin bento berkarakter. Hari ketiga pun sama nih, walau si mama lelah, cuma kagak ada kata nyerah buat Doi. Doi terus bikin bento dengan karakternya ngeselin. Begitu terus kejadiannya. Sampai-sampai nih si mama bikin blog tentang bento balas dendamnya. Sampai suatu hari nih di sebuah siang yang cerah, Futuba yang asik makan bento ngeliat cowok nampan. Doi tertarik sama tuh cowok, apalagi nih si cowok terus deketin Futuba. Suwen cowok, belum pernah Eyuk cabutin apa tuh bulu keteknya. Esok pun tiba nih, hari entu si mama lupa buat bikin bento. Karena emang Doi kesiangan. Dan adegan yang bikin Eyuk deg-deg nih saat si mama pargoy buat bangunin Futuba. Asli nih, pargonya si mama bikin Eyuk tambah mimisan.
Apalagi nih di situ Futuba dan Mama kelihatan makin imut. Hari itu pun si Mama dikunjungi sama Wakaba, anak pertamanya nih. Di sudut lain ada om-om anak satu yang juga lagi kesikse karena anaknya pengen bentuk karakter. Dan si om itu bernama Shinsuke. Yuk sebut aja dengan si Shin. Liwat omongan anaknya nih, si Shin pun mampir ke bloknya si Mama. Orkeas kita jam ke Futuba yang lagi falling in love. Hari-hari Futuba dibayangi sama si cowok yang demen main beduk. Ya Allah, mana tuh cowok kagak pakai baju, mana singset lagi. Begitulah mungkin nih lamunannya Futuba. Dan lagi asoy-asoy nyeletin si cowok, rupanya si Mama ngintip kelakuannya Futuba. Hari pun berganti nih, si Shin yang makin demen sama bloknya si Mama nyoba belajar bikin bento buat sang anak. Si Mamak yang baik hati mana campulan nih, akhirnya mau bantuin si Shin buat bikin bento. Dan hubungan mereka pun makin akrab. Di sebuah percakapan singkat, si Mama nyeritain suaminya yang tewas ketubruk sama truk oleng. Perjuangan si Mama buat ngurusin Wakaba dan Futuba, sampai akhirnya omongan Wakaba lah nih yang ngebuat si Mama berhenti kerja dan lebih sering bersama dua anaknya. Hari pun berlangsung cepat dan si Mama terus ngebuat bento yang ngeselin, yang selalu ngebuat Futuba jengkel. Hingga suatu hari nih, Futuba akhirnya minta bantuan si Mama buat bikin bento untuk sang cowok. Di samping Futuba minta restu buat gawe di Tokyo selepas SMA nanti. Di tempat lain, si Shin pun makin hebring bikin bento buat anaknya. Walau makin kesini nih, bento bikinannya ngebuat si anak jadi gak mood. Keesokan harinya di sebuah festival, Futuba pengen kasih bento buat si cowok. Doi berpikir hal itu bakal jadi hal yang romantis, namun yang terjadi malah menyakitkan. Rupanya si cowok udah punya gebetan. Dari situlah Futuba menjadi sad girl. Ibarat Fajar sad boy, Futuba merang-rang kesal sampai akhirnya nih Doi berantem sama si Mama. Saya sudah merasakan hati saya yang sangat nyesaki ini. Futuba yang lagi jadi cosplaynya Fajar sad boy akhirnya pergi ke rumah Wakaba. Di situ dua kakak beradik yang cantiknya kagak karuan akhirnya curcol. Wakaba menyentil Futuba soal makanan. Dan esoknya nih Futuba menjadi lebih menghargai makanan si Mama. Walau nih si Mama tetap aja bikin bento yang ngeselin. Sampai akhirnya nih Futuba dapat interview di Tokyo. Si Mama dan Wakaba senangnya bukan main, sampai-sampai nganterin Futuba ke pelabuhan. Malam pun berlalu, si Mama yang terlihat sehat rupanya sakit. Nyoi, si Mama tiba-tiba jatuh saat mau pergi bobo. Dan di tempat lain nih kita bisa lihat Futuba mencoba peruntungan interview di sebuah perusahaan makanan. Singkat cerita nih, pergantian tahun pun berlalu dan rupanya nih hampir 3 tahun upaya si Mama buat ngerubah sifat dan sikap Futuba dengan bento hampir selesai. Walau Doi paham nih Futuba udah berubah, namun Doi berjanji untuk membuat bento sampai hari dimana Futuba lulus. Hari pun berganti. Suatu hari saat gerimis mengundang, si Mama yang lagi ngangkat baju tiba-tiba ambruk. Futuba yang lihat mamanya lunglai langsung ngebawa si Mama ke rumah sehat. Wakaba yang tahu mamanya lunglai pun langsung pergi ke rumah sehat. Di situ Futuba kasih tahu Wakaba kalau si Mama kena gejala stroke, mirip kayak penyakit yuk dulunya. Dalam kesedihan yang mendalam nih, Wakaba bilang kalau tujuan si Mama bikin bento karakter adalah cara Doi untuk tetap komunikasi dengan Futuba.
Hari pun berjalan cepat. Si mama yang tahu besok adalah hari kelulusan Futuba jadi ngerasa khawatir. Wakaba yang tahu rasa kekhawatiran si mama lalu nyoba bantu mamanya. Nyomans, doi gantiin posisi si mama di rumah sehat. Dan si mama akhirnya berhasil ngebuat bento karakter terakhir untuk Futuba. Esok pun tiba nih, bento yang dibikin si mama bukanlah bento sembarangan. Selain edek, benteng yang dibuat kali ini doi menaruhkan seluruh hati, daya upaya dan tenaganya. Ya karena doi kena gejala stroke, jadi pembuatan bentonya memakan waktu lama. Di siang entu nih, Futuba dikagetkan sama Wakaba yang ngebawa bento segede gaban buat Futuba. Setelah acara kelulusan nih, bento keramat entu pun dibuka sama Futuba. Seluruh siswa dan siswi SMA pun ngerubungin Futuba. Mereka kepo nih sama bento keramat entu. Dan saat dibuka, Futuba jadi terharu karena entu bento cakep bingit. Dan ada pesan untuk doi dari si mama. Selain karena pesan dari si mama, Futuba juga takjub akan perjuangan si mama yang lagi sakit untuk ngebuat bento kelulusannya. Pra-ending di film ini terjadi saat Futuba siap-siap buat pergi ke Tokyo. Doi menyempatkan diri ngebuat bento untuk si mama dan juga ngerapihin rumah. Di sela-sela bento Futuba, rupanya ada sebuah surat untuk si mama. Ending di film ini terjadi saat si mama yang terharu dengan surat Futuba nyoba ngejar Futuba ke pelabuhan. Bersama dengan Wakaba, mereka berdua ngebut di jalan sambil diselingi lagunya Naif. Sayangnya nih, si mama dan Wakaba telat sampai di pelabuhan. Kapal tongkang yang ngebawa Futuba udah jalan. Walau begitu nih, mereka kagak kehilangan akal. Lewat aplikasi WeChat yang masih temenan sama Badu, si mama hubungin Futuba. Dan terjadilah ending yang haru biru. Layaknya punya tenaga dalam nih, mereka berdua melepas kepergian dengan lambaian tangan. Lalu film pun selesai. Bento Harassment bukanlah film yang apik banget buat jadi referensi. Tapi menurut Eyuk nih, suguhan materi yang ringan, dialog yang simpel, namun banyak pesan mendalam di film ini. Apalagi pemeran keluarga si mama yang bikin Eyuk betah nontonnya. Nilep abis si mamanya. Oke ya, seperti biasanya nih, sebelum Eyuk bacot, Eyuk mengucapin makasih buat semua tim yang mengerjakan film Bento Harassment. Buat para kru pemain dan yang paling penting nih, buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Mamaci semua dan Eyuk pun bacot.